Seorang anggota elit Kopassus mengamuk usai tanah milik orang tuanya disegel oleh Ormas Grip Jaya hingga terjadi perkelahian hebat. Tonton video ini sampai habis. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Di sebuah desa tenang di pinggiran kota Bogor, berdiri sebidang tanah luas yang diwariskan turun-temurun. Tanah itu milik Pak Suyono, pensiunan guru, yang kini menjalani masa tua bersama istrinya dengan bercocok tanam dan merawat kebun. Namun, yang orang luar tak banyak tahu, Pak Suyono adalah ayah dari Letda Andra, anggota aktif Kopassus yang kini sedang bertugas di Papua. Pagi itu, suasana kampung mendadak berubah. Sekitar 15 orang berjaket hitam bertuliskan Grip dengan emblem macan di dada, datang mengendarai motor dan mobil bak terbuka. Mereka turun tanpa banyak bicara dan mulai memancang patok-patok kayu di sekeliling lahan milik Pak Suyono. Ada pula yang menempelkan spanduk besar bertuliskan, tanah ini dalam sengketa, dilarang aktivitas apapun. Warga sekitar hanya bisa memperhatikan dengan heran dan takut. Mereka tahu berhadapan dengan ormas semacam ini bukan perkara sepele. Pak Suyono yang melihat langsung kejadian itu, menghampiri dengan langkah pelan. "Ini tanah saya. Ada urusan apa kalian pasang-pasang segel di sini?" Seorang pria bertubuh besar, dipanggil Bang Sigit oleh anggotanya, menoleh dengan tatapan dingin. "Bapak boleh ngomong nanti di kantor desa, kami cuma menjalankan tugas dari pimpinan. Ini tanah udah dibeli investor, ada suratnya." Pak Suyono menggeleng pelan. "Ini tanah warisan, sertifikatnya atas nama saya. Itu bisa dicek nanti Pak, tapi mulai hari ini jangan masuk ke sini lagi. Kalau nekat kami anggap melawan." Pak Suyono pulang dengan dada sesak. Ia membuka kembali lemari dokumen dan mengeluarkan sertifikat tanah yang masih asli. Tak ada yang salah, tapi ia tahu di desa, kebenaran hukum kadang kalah oleh kekuatan jalanan. Malam harinya ia menghubungi anaknya, Letda Andra, lewat video call. Wajah Letda Andra tampak lelah, tapi berubah tegang saat mendengar kabar itu. Letda Andra terdiam, lalu matanya menajam. "Pak, jangan khawatir, aku akan urus ini. Tapi jangan buat gerakan sendiri, hati-hati." Telepon ditutup. Di kejauhan, Andra berdiri di depan tenda militernya, menatap ke langit gelap. Ia tahu ini bukan sekadar soal tanah, ini soal harga diri dan kehormatan keluarga. Dan ia bertekad, siapapun yang bermain kotor atas nama hukum, akan segera berhadapan dengannya. 3 hari berlalu sejak penyegelan tanah itu. Spanduk Grip masih terpasang, dan tak seorang pun berani mendekati lahan milik Pak Suyono. Warga sekitar hanya bisa menghela napas panjang setiap melewati jalan kecil yang mengarah ke kebun itu. Tanah yang dulu jadi sumber panen, kini jadi titik ketakutan. Di sisi lain, Letda Andra, yang sudah mendapat izin cuti darurat, mendarat di Jakarta. Dengan pakaian seragam militernya, ia langsung menuju rumah orang tuanya. Pelukannya hangat, tapi tatapannya dingin. Matanya menyapu spanduk yang masih berdiri tegak di kejauhan. Andra memang militer, tapi pikirannya tajam. Ia tak langsung gunakan kekuatan. Sebaliknya, ia mencari informasi, menggali lebih dalam siapa dalang di balik Grip cabang daerah ini. Lewat bantuan teman-temannya yang masih aktif di bidang intelijen, Andra menemukan bahwa nama Grip memang legal, tapi ada faksi liar yang memakai atributnya untuk kepentingan pribadi. Aksi ini dipimpin oleh seorang bernama Fajar Nugraha, mantan caleg gagal, yang sekarang dikenal sebagai penguasa lapangan di beberapa proyek tanah. Grip cabang daerah itu sering terlibat sengketa serupa, menyegel tanah warga, lalu menjualnya ke investor bodong, atau memeras dengan dalih mediasi. Letda Andra pun menyamar, menyusup ke sebuah warung kopi yang sering dijadikan tempat kumpul anggota Grip. Di sana, ia mendengar langsung, "Tanah itu enak, strategis, kita tinggal tekan aja itu orang tua. Kalau masih bandel, hajar pakai surat mediasi, nanti belakangnya kita urus." Obrolan itu membuat dahi Andra berkerut. Keesokan harinya, Letda Andra mendatangi kantor desa. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan, hanya membawa rekaman suara dari warung itu dan fotokopi dokumen yang didapatnya dari kantor BPN Pusat. Sertifikat tanah Pak Suyono sah. Namun, kepala desa hanya bisa mengangkat bahu. "Saya nggak bisa buat apa-apa, Pak. Kalau Bapak mau, laporkan ke kabupaten. Tapi Grip itu, ya mereka punya backing." Letda Andra menatap tajam. "Kalau hukum di sini nggak bisa bekerja, saya akan buat ini jadi masalah nasional." Keesokan paginya, ketegangan meningkat. Grip merasa diganggu, dan kini mereka menantang terbuka. "Kalau anak tentara itu berani datang, kita tunggu di lapangan." Letda Andra hanya tersenyum. Ia tahu konfrontasi langsung tak bisa dihindari, tapi ia sudah siap. Pagi itu, langit menggantung abu-abu, seolah tahu akan ada badai. Di jalan tanah menuju kebun Pak Suyono, kerumunan sudah berkumpul. Warga desa berdiri ragu, mengawasi dari balik pagar dan pohon. Di tengah lapangan, anggota Grip berdiri berjejer, seperti sedang menunggu musuh. Mereka tak perlu menunggu lama. Letda Andra datang sendiri, mengenakan seragam militer dan baret merah kebanggaannya. Tatapannya tajam, langkahnya tenang. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia berdiri di hadapan Bang Sigit, ketua lapangan Grip. "Tanah ini milik keluarga saya, sertifikat sah, tapi